Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sufania Albella, NIM 22021150019 dari kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu menganalisis wilayah Kota Makassar. Di sini kita bisa melihat peta Kota Makassar. Makassar merupakan ibu kota dari Provinsi Sulawesi Selatan, di mana merupakan salah satu kota besar di Indonesia. Makassar yang dikenal sebagai kota dayung ini memiliki penduduk sebesar kurang lebih 1,5 juta jiwa. Dalam wilayah Kota Makassar, perkembangan wilayah Kota Makassar dimulai di sepanjang pesisir pantai yang berada di antara dua sungai besar, yaitu Sungai Jeneberang dan Sungai Talo. Luas wilayah Kota Makassar tercatat 175,77 km persegi. Luas laut dihitung dari 12 mili dari daratan sebesar 29,9 km kubik. Dengan ketinggian topografi dengan kemiringan sampai 9 terdapat 12 pulau-pulau kecil, 11 di antaranya telah diberi nama dan satu pulau yang belum diberi nama. Selanjutnya ada citra Kota Makassar. Citra Kota Makassar adalah ibu kota dari Sulawesi Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui elemen-elemen pembentuk kota yang berpengaruh terhadap citra di kawasan Kota Makassar, sehingga dapat digunakan sebagai rujukan dalam meningkatkan citra di kawasan Kota Makassar. Selanjutnya, tinjauan literatur. Menurut Sirvani, tahun 1985 terdapat 8 elemen perancangan kota, yaitu tata guna lahan, bentuk dan massa bangunan, sirkulasi dan ruang parkir, ruang terbuka, jalan-jalan pedesaan, tanda-tanda, kegiatan pendukung, dan preservasi dan konservasi. Perancangan suatu kota berdasarkan elemen-elemen tersebut akan menciptakan sebuah identitas bagi kota, kawasan, atau tempat tersebut, sehingga mempunyai daya tarik. Adapun unsur-unsur pembentuk rancang kota. Yang pertama yaitu path atau jalur. Path adalah elemen yang paling penting dalam citra kota. Kevin Lynch menemukan dalam risetnya bahwa jika identitas elemen ini tidak jelas, maka kebanyakan orang meragukan citra kota secara keseluruhan. Path merupakan rute-rute sirkulasi yang biasanya digunakan orang untuk melakukan pergerakan secara umum, yakni jalan, geng-geng utama, jalan transit, lintasan kereta api, saluran, dan sebagainya. Path merupakan identitas yang lebih baik kalau memiliki tujuan yang besar, serta ada penampakan yang kuat, misalnya fasad, pohon, dan lain-lain, atau ada belokan yang jelas. Kedua, ada nodes. Nodes merupakan simpul atau lingkaran daerah strategis di mana arah atau aktivitasnya saling bertemu dan dapat diubah ke arah atau aktivitas lain. Misalnya persimpangan lalu lintas, stasiun, lapangan terbang, jembatan, kota secara keseluruhan dalam skala makro besar, pasar, taman, square, dan sebagainya. Nodes adalah salah satu tempat di mana orang mempunyai perasaan masuk dan keluar dalam tempat yang sama. Nodes mempunyai identitas yang lebih baik jika tempatnya memiliki bentuk yang jelas, karena lebih mudah diingat serta tampilan berbeda dari lingkungannya. Yang ketiga ada edge. Edge adalah elemen linear yang tidak dipakai atau dilihat sebagai path. Edge berada pada batas antara dua kawasan tertentu dan berfungsi sebagai pemutus linear. Misalnya pantai, tembok, batasan antara lintasan kereta api, topografi, dan sebagainya. Edge lebih bersifat sebagai referensi daripada misalnya elemen sumbu yang bersifat koordinasi atau linkage. Dan yang terakhir ada distrik. Distrik merupakan kawasan-kawasan kota dalam skala 2 dimensi. Sebuah kawasan distrik memiliki ciri khas yang mirip bentuk, pola, dan wujudnya, dan khas pula dalam batasannya, di mana orang merasa harus mengakhiri atau memulainya. Selanjutnya ada elemen rancang kota. Yang pertama adalah tata guna lahan.
Tata guna lahan merupakan rencana dua dimensi di mana ruang-ruang tiga dimensi akan dibangun dan fungsi-fungsi akan dibentuk. Kebijaksanaan tata guna lahan membentuk hubungan antara sirkulasi atau parkir dan kepadatan aktivitas atau penggunaan individual. Yang kedua, ada bentuk dan massa bangunan. Elemen massa kota meliputi bangunan, permukaan tanah, objek-objek yang membentuk ruang kota, dan pola-pola untuk mendefinisikan massa dan bentuk bangunan dengan prinsip pemikiran di balik bentuk fisik kota. Yang ketiga, ada sirkulasi dan parkir. Elemen sirkulasi perancangan kota merupakan salah satu peralatan yang bermanfaat dalam menyusun lingkungan kota karena dapat membentuk, mengarahkan, dan mengontrol pola-pola aktivitas dan pengembangan suatu kota. Sedangkan elemen parkir memiliki dua pengaruh langsung pada kualitas lingkungan, yaitu kelangsungan aktivitas komersial dan pengaruh visual pada struktur dan bentuk fisik kota. Yang keempat, ada open space. Open space merupakan elemen yang esensial dalam perancangan kota sehingga perencanaannya harus integral dengan perancangan kota. Suatu open space dirancang bersamaan dengan perancangan kotanya. Dalam hal ini, open space didefinisikan sebagai suatu bentang lahan, bentuk-bentuk lahan luas, jalan, trotoar, taman, dan ruang-ruang yang digunakan untuk rekreasi dalam kawasan kota. Yang kelima, ada pedestrian. Jalur pedestrian atau jalan bagi para pejalan kaki merupakan elemen yang paling penting dalam perancangan kota, yang diwujudkan sebagai elemen kenyamanan dan elemen pendukung bagi para penjual eceran serta kehidupan ruang-ruang kota. Dan terakhir, ada rambu-rambu penanda atau signage. Long Beach Design Guidelines membagi komunitas rambu-rambu atau tanda menjadi dua bagian, yaitu langsung dan tidak langsung. Tanda-tanda advertensi menjadi elemen visual yang semakin penting di perkotaan. Dari segi perancangan kota, kualitas rancangan dan ukuran advertensi pribadi harus diatur untuk membentuk kesesuaian, mengurangi pengaruh visual yang negatif, mengurangi kekacauan dan persaingan dengan rambu-rambu lalu lintas yang umum diperlukan. Selanjutnya, ada gambaran umum wilayah. Kota Makassar merupakan kota terbesar keempat di Indonesia dan terbesar di kawasan timur Indonesia, memiliki luas area 175,79 km² dengan penduduk 1.571,814, sehingga kota ini sudah menjadi kota metropolitan. Sebagai pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan secara administrasi, kota ini terdiri dari 14 kecamatan dan 143 kelurahan. Dapat dilihat dari peta ini ada deskripsi wilayah Kota Makassar. Makassar adalah ibu kota provinsi Sulawesi Selatan yang terletak di bagian selatan Pulau Sulawesi yang dahulu disebut Ujung Pandang, terletak antara 119 derajat 24 17 38 bujur timur dan 5 derajat 8 6 19 lintang selatan yang berbatasan sebelah utara dengan Kabupaten Maros, sebelah selatan Kabupaten Goa, dan sebelah barat adalah Selat Makassar. Kota Makassar memiliki topografi dengan kemiringan lahan -2 derajat datar dan kemiringan lahan 3-15 derajat bergelombang. Wilayah Kota Makassar tercatat 175,77 km². Kota Makassar memiliki kondisi iklim sedang hingga tropis, memiliki suhu udara rata-rata berkisar antara 26 derajat Celcius. Batas-batas administrasi Kota Makassar. Batas utara ada Kabupaten Maros, batas timur juga ada Kabupaten Maros. Batas selatan ada Kabupaten Goa dan Kabupaten Takalar. Batas barat
yaitu Selat Makassar. Selanjutnya topografi Kota Makassar, yaitu yang pertama bagian barat ke arah utara relatif rendah dekat dengan pesisir pantai. Yang kedua bagian timur dengan keadaan topografi berbukit seperti di Kelurahan Antang, Kecamatan Panakukang. Selanjutnya bisa dilihat di sini ada peta kawasan strategis Kota Makassar. Dan yang kedua ada peta wilayah pengembangan Kota Makassar. Selanjutnya analisis unsur-unsur pembentuk rancang Kota Makassar. Yang pertama ada pet atau jalur. Pet atau jalur di Jalan Boulevard Kecamatan Panakukang memiliki kondisi komersial dilihat dari fungsi dan fasad bangunannya, namun tidak ramah bagi pejalan kaki dan kaum difabel karena tidak adanya pedestrian. Pet atau jalur di Kecamatan Panakukang yang memiliki pedestrian, namun beberapa di antaranya masih minim, street furnitur seperti pohon, semak, lampu, tempat sampah, dan bangku. Yang kedua ada nodes. Dapat dilihat di gambar berikut ada gambar kawasan Simpang 5 Mandai di Kota Makassar. Nodes ini berada di Simpang 5 Mandai dengan memisahkan lalu lintas ekonomi regional Makassar Maros Parepare dengan lalu lintas keluar masuk Bandara Sultan Hasanuddin. Underpass Simpang 5 Mandai memiliki panjang 1,50 meter dengan konstruksi terowongannya sepanjang 110 meter. Underpass ini pertama kali digunakan pada tahun 2017 dengan menghabiskan dana membangun senilai 169,63 miliar. Underpass Mandai ini telah menjadi salah satu ikonik kota sejak diresmikan oleh mantan Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yassin Limpo dan telah membangun citra Kota Makassar. Selanjutnya ada landmark. Salah satu landmark di Kota Makassar yaitu Pantai Losari dan Gedung Pinisi Universitas Negeri Makassar. Ketika berbicara seputar Kota Makassar, kita akan teringat langsung pada Pantai Losarinya. Sedangkan Pinisi merupakan salah satu gedung ikonik yang terdapat di Kota Makassar, sekaligus gedung universitas terbesar di Indonesia Timur. Selanjutnya ada Edging. Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Selatan terletak di samping persimpangan Jalan Andi Pangeran Petarani dan Jalan Ledjen Tasning. Persimpangan ini terletak di tengah-tengah Jalan Andi Pangeran Petarani. Di persimpangan ini terdapat lampu lalu lintas yang mengatur jalannya arus lalu lintas, sehingga jarang terjadi kemacetan di area ini. Polisi lalu lintas juga sering berada di area ini untuk menjaga arus lalu lintas. Dan terakhir ada distrik. Pembagian wilayah administratif di Kota Makassar, khususnya pada wilayah bagian Kecamatan Maros, Kecamatan Mariso, Kecamatan Mamajang, Kecamatan Tamalate, Kecamatan Rapocini, Kecamatan Makassar, Kecamatan Ujung Pandang, Kecamatan Wajo, Kecamatan Burtuala, Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan Kepulauan Sengkarang, Kecamatan Talo, Kecamatan Panakukang, Kecamatan Manggala, Kecamatan Biringkanaya, dan Kecamatan Tamalendrea yang berada di bawah kecamatan dan desa. Berikutnya ada elemen-elemen citra Kota Makassar berdasarkan substansi. Yang pertama yaitu tata guna lahan. Lokasi perencanaan terletak di subpusat Kota Makassar yang merupakan salah satu kawasan subpusat kegiatan masyarakat Kota Makassar yang diiringi oleh pertumbuhan ekonomi. Lokasi perencanaan berada dalam radius 500 meter sekitar pusat pembelantaan Panakukang yang mencakup sebagian dari 3 kecamatan yaitu Kecamatan Panakukang, Kecamatan Rapocini, dan Kecamatan Manggala. Lokasi perencanaan memiliki guna lahan yang beragam, diantaranya kegiatan perdagangan dan jasa, perkantoran, pendidikan, dan permukiman.
Pada lokasi perencanaan terdapat jalan kolektor yaitu Jalan Pengayoman dan Jalan Todopuli Raya. Pada lokasi perencanaan juga terdapat beberapa jalan lokal dan jalan yang menghubungkan kawasan pemukiman, perdagangan, dan niaga serta perkantoran. Selanjutnya ada bentuk dan masa bangunan. Menara Pinisi merupakan menara ikonik milik Universitas Negeri Makassar. Desainnya yang mirip layar perahu Pinisi ini adalah hasil karya dari seorang arsitek lulusan ITB yang bernama Yusi. Terletak di Jalan Andi Petarani, Andi Pangeran Petarani, Menara Pinisi memiliki 17 lantai yang memiliki fungsi berbeda-beda di setiap lantainya. Gedung atau bangunan beton sudah menjadi keniscayaan bagi kota metropolitan termasuk kota Makassar. Karena itu, ada yang menyebut Makassar adalah kota beton. Makassar adalah kota ruko ataupun sebutan unik lainnya. Gedung ini menjadi gedung tinggi pertama di Indonesia dengan sistem fasad hiperbolik paraboloid. Selanjutnya ada sirkulasi dan parkir. Sirkulasi dan parkir atau circulation and parking. Lahan parkir ditata berdasarkan kondisi existing dari Jalan Profesor Abdurrahman Basamala, Makassar, di mana titik-titik parkir ditempatkan di area-area strategis seperti jalur pedestrian sebagai salah satu fasilitas perkantoran di Jalan Profesor Abdurrahman Basamala, Makassar, di depan area rumah makan, atau pada lahan kosong sebagai kantong parkir. Ilustrasi penempatan lahan parkir akan ditunjukkan pada gambar berikut. Selanjutnya ada open space. Taman Pakui Sayang sebagai pemanfaatan ruang terbuka dengan penambahan beberapa fasilitas seperti area olahraga, area bermain atau playground, jogging track, dan taman refleksi. Tata guna letak fasilitas tambahan pada taman ini akan ditunjukkan pada gambar berikut. Selanjutnya ada pedestrian. Pedestrian yang ada pada kawasan Tanjung Bunga dimulai tahun 1997. PT Goa Makassar Town Lines Development GMTD Tbk mulai menyeluap kawasan Tanjung Bunga dari yang awalnya dikelilingi rawa-rawa, empang, dan hutan, dan kini berkembang menjadi kawasan pemukiman dan bisnis dengan luas potensial 1000 ha ini. Tanjung Bunga adalah sebuah kelurahan di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dan sebagai wilayahnya masuk Kabupaten Goa. Selanjutnya ada rambu-rambu tanda atau signage. Rambu-rambu tanda atau penanda signage dalam kasus ini bangunan sebagai elemen dominan pembentuk karakter visual yang akan memberikan identitas sebagai kawasan lama, sehingga penanda pada bangunan dilihat sebagai elemen yang dapat mempengaruhi karakter visual apabila keseluruhan fasad bangunan pada kawasan lama tertutup sehingga lama tertutup oleh sing yang tidak diatur komposisinya pada fasad bangunan. Pentingnya signage dalam urban design juga dikemukakan oleh Rubinstein tahun 1992. Ada tempat fungsi utama dalam signage: mal-identity, traffic sign, commercial sign, informational sign. Baik, kesimpulannya, berdasarkan hasil identifikasi dan analisa pembentuk citra kota di Kota Makassar, terdapat elemen fisik yang dinilai berdasarkan tata guna lahan, bentuk dan masa bangunan, sirkulasi dan parkir, open space, pedestrian, tanda-tanda signage di Kota Makassar, dan juga masyarakat pendatang yang mampu menjadi pembentuk citra kota, yakni elemen fisik telah diidentifikasi sebagai elemen fisik pembentuk citra kota. Makassar berdasarkan substansi, peneliti mengidentifikasi elemen ini berdasarkan tata guna lahan yang di dalamnya lokasi perencanaan terletak di subpusat
Kota Makassar yang mendukung terjadinya elemen pembentuk citra Kota Makassar, yaitu pet, nodes, landmark, features, dan distrik. Hasil identifikasi dan analisa kondisi existing elemen rancang Kota Makassar meliputi tata guna lahan, bentuk dan masa bangunan, sirkulasi dan parkir, open space, pedestrian, tanda-tanda signage, dan analisis unsur-unsur pembentuk rancang kota, umumnya jalur atau lorong berbentuk pedestrian dan jalan raya. Jalur merupakan penghubung dan jalur sirkulasi manusia serta kendaraan dari sebuah ruang ke ruang lain di dalam kota. Page ini akan terdiri dari external akses dan internal akses, yaitu jalan-jalan penghubung antar kota dengan wilayah lain yang lebih luas. Jaringan jalan adalah pengikat dalam suatu kota yang merupakan suatu tindakan di mana kita menyatukan semua aktivitas dan menghasilkan bentuk fisik suatu kota. Baik, sekian dari presentasi saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.